Oke, selamat malam Sobat Simpati di belahan bumi Indonesia dan sekitarnya. Senang banget di kesempatan malam hari ini, saya Ahmad Munir bisa kembali ketemu bareng kamu di Gelaran Simpati ya, siaran malam pengantar tidur. Untuk edisi kali ini, malam minggu yang pas juga long weekend ya. Apalagi kalau misalnya ada teman-teman juga yang menambah lagi jatah liburnya gitu ya. Hari Senin Selasanya cuti, waduh tambah istimewa tuh. Oke, Sobat Simpati, yang jelas karena kita masih berada di masa pandemi dan pemerintah juga melalui Satgas COVID juga barusan mengeluarkan aturan terbaru ya terkait perjalanan dalam negeri yang berlaku mulai dari 1 April kemarin. Jadi kita tetap harus benar-benar disiplin ya dalam menjaga protokol kesehatan. Kita jangan pernah abai karena sampai saat ini pandemi juga masih belum usai gitu ya. Oke, Sobat Simpati, di malam hari ini mudah-mudahan semua juga dalam kondisi sehat ya dan berbahagia bersama keluarga. Saatnya kita kembali ngobrol di Gelaran Simpati. Untuk edisi kali ini saya pengen banget nih ngobrolin tentang formula kebahagiaan gitu ya. Karena sejatinya setiap orang hidup di dunia ini tentu pengennya kan bisa menikmati sepanjang kehidupannya dengan penuh rasa bahagia. Peneliti berpendapat bahwa sebenarnya kontrol kita terhadap kebahagiaan itu hanyalah sebesar 40%, Sobat Simpati ya. Sedangkan yang lainnya itu ditentukan oleh genetik dan faktor eksternal. Ya, 50%-nya berdasarkan genetik kita ya. Jadi memang turunan dari orang tua barangkali. Jadi memang udah settingannya. Setelannya kita setelan yang ceria atau setelan yang jutek gitu ya. Itu 50%-nya memang sudah tidak bisa kita bantah dan tidak bisa kita tolak gitu. Itu berdasarkan genetika kita. Baru yang 10%-nya itu faktor eksternal, yaitu kondisi di luar kita yang kadang memang nggak bisa kita kontrol ya. Jadi kalau kita berbicara genetika, ya mungkin kita memang sudah diwarisi watak atau karakter yang cheerful, yang ceria. Itu sangat beruntung sekali ya. Karena 50% sudah kita kantongi gitu ya. Tinggal yang 40% ya yang berdasarkan kendali kita, tinggal kita maksimalkan. Berarti setidaknya sudah ada 90% ya potensi untuk membuat kita bahagia. Ya, Sobat Simpati, jangan pernah kita menyerahkan kebahagiaan kita ke perasaan kita semata ya. Karena perasaan itu ya sering banget berubah-ubah gitu ya. Kadang suka, kadang benci, kadang senang gitu ya, kadang sedih dan lain sebagainya. Makanya kalau misalnya kita menggantungkan kebahagiaan kita ke perasaan kita, tentu kita tidak akan bisa optimal menikmati kebahagiaan kita sepanjang waktu gitu ya. Karena perasaan kita juga itu tadi, moody banget gitu. Makanya kita harus bisa menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Kita kan sering dengar ya bahwa kebahagiaan itu bukan dicari, tapi diciptakan. Nah, caranya untuk menciptakan kebahagiaan itu bagaimana gitu ya? Ya, salah satunya dengan kita harus mencoba untuk gratefulness, berterima kasih, bersyukur atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Berterima kasih atas setiap jasa atau kebaikan orang lain kepada kita. Dengan berterima kasih, ini juga akan membuat kita lebih bahagia. Dengan bersyukur, kita juga akan lebih bisa menerima keadaan apapun yang ada pada diri kita. Ya, untuk bisa bersyukur gitu ya, setidaknya kita harus melatih untuk bisa berpikir positif. Karena hanya dengan berpikir positif ya, memungkinkan seseorang untuk bisa lebih bersyukur, yang dalam arti kita bisa jadi lebih bahagia gitu. Ya, Sobat Simpati, sebenarnya otak kita itu memiliki kemampuan untuk terus berubah, membentuk ulang, dan memperbaiki. Bahkan setiap kali kita belajar hal baru nih ya, struktur otak kita itu bakal berubah. Lalu apa hubungannya dengan kebahagiaan gitu? Nah, ya itu berarti ada kesempatan bagi kita gitu ya, untuk bisa melatih otak kita untuk senantiasa berpikir positif. Iya, karena hanya dengan berpikir positif lah kita bisa bahagia gitu ya. Karena kecenderungan kita fokusnya adalah pada pemikiran negatif biasanya gitu kan. Contohnya nih Sobat Simpati ya, ketika seseorang hanya fokus pada pemikiran negatif,
stres itu akan lebih mungkin muncul gitu ya. Sehingga kita tidak akan bisa bahagia. Rekan kerja akan tampak selalu menjengkelkan. Teman, sahabat, pasangan gitu ya, bakal terlihat begitu banyak kesalahan gitu saat bersama kita. Atau betapa otak akan tersiksa ketika kita membenci orang lain. Nah, negativitas semacam ini akan membangun pemikiran atau jalur negatif ya pada otak kita. Dengan begini pikiran kita bakal lebih rentan untuk merespon hal negatif. Nah, untuk itu kita harus rajin gitu dan semangat untuk bisa membentuk ulang, untuk bisa membentuk jalur positif ya dengan cara merespon setiap kejadian atau keadaan dalam kehidupan kita dengan respon yang positif. Semakin fokus pada hal positif, maka semakin mudah otak kita untuk membangun jalur positif sehingga lebih mungkin untuk bersyukur. Dr. Rick Hanson, seorang neuropsikolog, itu mengatakan bahwa ketika seseorang belajar memperkuat hubungan positif, otak itu lebih mungkin berubah menjadi lebih positif, Sobat Simpati. Koneksi ini bakal bisa mengendalikan reaksi, emosi, perilaku, dan kebahagiaan kita secara keseluruhan. Jadi setiap kali pandangan negatif muncul, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengganti pandangan negatif itu dengan pikiran positif. Membangun otak positif itu nggak gampang ya Sobat Simpati, membutuhkan tindakan yang terus-menerus seiring waktu, sampai benar-benar berhasil. Ya, karena itu tidak akan bisa terjadi dalam waktu semalam gitu ya. Tetapi dengan waktu dan ketekunan kita harus yakin bahwa kita bisa menciptakan jalur positif dalam otak kita. Pengulangan atau latihan yang cukup, yang simultan, yang terus-menerus kita lakukan, itu bakal bisa membentuk otak kita menjadi autopilot dan pikiran positif akan menjadi default alami gitu ya. Semakin kita bisa bersyukur, semakin otak kita bisa berpikir positif, maka potensi kita untuk bahagia itu semakin besar. Karena tidak ada orang yang memiliki pikiran negatif itu bisa bahagia. Catat. Kebanyakan orang yang bisa berpikir positif lah yang bisa menikmati kebahagiaan dalam kehidupannya sehari-hari. Mungkin kesalahan terbesar kita tentang kebahagiaan adalah keyakinan bahwa kebahagiaan itu adalah tujuan. Padahal sebenarnya kebahagiaan itu bukan tujuan gitu ya. Kebahagiaan itu adalah perjalanan kita melalui kehidupan ini sehari-hari gitu ya. Karena sejatinya kebahagiaan itu tidak melulu tentang materi, tidak melulu tentang karir, tidak melulu tentang sesuatu yang sangat tinggi, yang seolah-olah berada di awang-awang gitu ya, sehingga kita tidak memiliki potensi untuk bahagia jadinya kalau seperti itu. Kebahagiaan itu sebenarnya dekat dengan diri kita. Kebahagiaan itu juga ada pada sesuatu yang sederhana. Makanya jangan pernah lelah untuk bisa menciptakan momen-momen sederhana yang bisa menghadirkan kebahagiaan dan makna dalam kehidupan kita. Salah satunya dengan eating together gitu ya. Kita makan bersama keluarga. Atau bisa juga do something you love. Kamu mengerjakan sesuatu yang kamu sukai, yang kamu cintai. Ya, hobi kamu pastinya. Setidaknya di weekend gitu ya, kita melakukan kesukaan kita. Baik itu berolahraga, atau bisa juga ya nggoes bareng teman gitu ya. Intinya sesuatu yang memang benar-benar kita sukai. Kebersamaan inilah yang akan menciptakan suasana bahagia gitu ya. Akan memunculkan endorfin kebahagiaan pada diri kita. Jadi kebahagiaan itu ya ada di diri kita gitu. Bukan sesuatu yang jauh yang harus kita capai, tapi ada dalam keseharian kita yang bisa kita ciptakan sendiri, dan kita punya kendali yang cukup besar ya untuk bisa menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, Sobat Simpati, mungkin itu ya sharing kita malam hari ini terkait dengan formula kebahagiaan. Selamat beristirahat, terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu di lain waktu. Saya Ahmad Munir pamit. Salam simpati.